Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Teknik Informatika kelas C. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pengembangan aplikasi museum berbasis Android. Di sini saya ditemani oleh Muhammad Faisal, Kenta Dewa Aniza, Ira Alsya, dan Ismail. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama ada identifikasi masalahnya, yang kedua analisis sistem, dan yang ketiga itu analisis kebutuhannya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang dimana sebuah perusahaan gagas museum belum mempunyai pelayanan pengunjung dan laporan pengunjung. Gagas museum belum memiliki pengalaman dalam pengembangan menggunakan media Android, jadi diperlukan pelatihan yang cukup dalam menggunakan Android. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Sistem ini dapat meningkatkan kunjungan pengunjung melalui adanya teknologi walaupun tidak bisa melihat secara langsung ke museum, mempermudah pengunjung dalam melihat isi museum, serta memudahkan semua orang dalam mendapatkan informasi tentang museum. Kemampuan yang harus ada pada sistem ini adalah bisa melihat gambar benda museum secara detail dan mencantumkan informasi di setiap benda yang akan dilihat, sehingga akan hal itu bisa mempermudah para pengunjung, baik itu pengunjung yang datang secara langsung ataupun pengunjung yang online. Selanjutnya, analisis kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan data. Yang pertama, melakukan pengembangan data untuk platform Android. Yang kedua, memastikan data kinerja terbaik yang menyangkut kualitas dan respon dari aplikasi. Yang ketiga, membuat dan mengatur data setiap aktivitas dalam perencanaan. Dan empat, membuat data jadwal atau siklus. Yang kelima, mengatur data keuangan atau budget. Yang keenam, memimpin data tim. Dan yang terakhir, mengontrol kualitas data. Kebutuhan fungsi atau proses. Dalam perancangan aplikasi pemandu museum ini memiliki fitur untuk dua user yang berbeda. Pada awal sistem, user harus melakukan login pada aplikasi pemandu terlebih dahulu. Setelah melakukan login, maka sistem akan mengautentikasi apakah user yang login tersebut pemandu atau pengunjung. Ketika user yang login tersebut adalah pemandu, maka pemandu bisa melihat jadwal memandu yang tersedia pada hari yang bersangkutan. Lalu kemudian melihat waktu sisa memandu, melakukan monitoring rombongan dengan fitur chatting, dan mengisi feedback dan report untuk rekapitulasi data museum, berbeda ketika user yang login tersebut adalah pengunjung museum. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada prosesor AMD FX 8300 3.3 GHz. Kemudian ada memori RAM DDR3 8 GB 2400 MHz. Yang ketiga ada hard disk 500 GB. Kemudian ada monitor, kemudian mouse, dan yang terakhir keyboard. Kemudian di sini ada operasional server. Yang pertama ada satu buah laptop dengan spesifikasi. Yang pertama Intel Core i3, kemudian yang kedua RAM 2X DDR3 4 GB. Kemudian ada GPU Nvidia GeForce GT 520. Kemudian ada satu buah smartphone dengan spesifikasi. Yang pertama Android OS 4.4 KitKat. Kemudian yang kedua ada RAM 3 GB, memori internal 32 GB. Yang selanjutnya quad-core 1.3 GHz Cortex A53 dan quad-core 1.9 GHz Cortex A57 prosesor. Yang selanjutnya ada Mali T7 760 MP6. Dan yang terakhir ada Bluetooth V4.1 low energy dan dua buah ST mode Bluetooth Low Energy.